Pemirsa, Kementerian Perindustrian mencatat pertumbuhan industri manufaktur mencapai 5,17% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,01%. Capaian tersebut sejalan dengan optimisme pelaku usaha industri yang masih terjaga, tercermin dari indeks kepercayaan industri di level 54,12. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencatat sektor industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kinerja sektor industri manufaktur atau industri pengolahan non-migas nasional tercatat mengalami pertumbuhan mencapai 5,17% atau meningkat 92,16 triliun menjadi 1.875 triliun sepanjang triwulan 1 hingga 3 tahun 2025. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,01%. Selain itu, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional pada triwulan 1 hingga 3 tahun 2025 sebesar 17,27%, 3.051 triliun. Capaian ini didukung oleh kontribusi investasi industri manufaktur sebesar 552 triliun atau 38% terhadap total investasi nasional pada triwulan 1 hingga 3 tahun 2025. Di mana sepanjang tahun 2025 tercatat ekspor manufaktur sebesar 227,10 miliar dolar Amerika atau 80,27% dari total nilai ekspor nasional. Ini sudah disesuaikan dengan rilis BPS kemarin ya, angkanya sudah. Ya. Yang lain-lain saya kira kita bisa melaporkan bahwa optimisme dari pelaku usaha mudah-mudahan sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum Pak Edi. Agus menambahkan capaian tersebut sejalan dengan optimisme pelaku usaha industri yang masih terjaga yang tercermin dari indeks kepercayaan industri bulan Januari 2026 yang berada pada level 54,12. Sementara Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur bulan Januari 2026 yang juga meningkat ke level 52,6 menandakan berlanjutnya ekspansi aktivitas manufaktur nasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Bali termasuk gubernur dan para bupati terkait persoalan sampah yang dinilai sudah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional. Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan harus dihadapi dengan kerja nyata dan kepemimpinan yang tegas. Presiden menyoroti secara khusus kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang makin kotor. Presiden menyampaikan bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun sektor tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan, khususnya destinasi wisata unggulan seperti Bali dibiarkan kumuh dan kotor. Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali is so dirty now. Bali not nice. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ya. Ini kita harus atasi bersama. Ini maaf ya, gubernur bupati-bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali.
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia di sepanjang tahun 2025 menembus lebih dari 15 juta orang. Berdasarkan kebangsaan, wisman terbanyak berasal dari Malaysia, disusul Singapura dan Australia. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sepanjang 2025 menembus lebih dari 15 juta orang, tertinggi sejak 2020. Angka tersebut mencapai target pemerintah di kisaran 14,6 hingga 16 juta kunjungan. Namun jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia pada 2025 masih belum melampaui total wisman sebelum masa pandemi COVID-19. Tercatat jumlah wisman pada 2019 mencapai 16,11 juta kunjungan. Berdasarkan kebangsaan, kunjungan wisman terbanyak berasal dari Malaysia 17,3%, disusul Singapura 14,5% dan Australia 11%. Adapun wisman yang paling banyak masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, terutama didominasi wisman berkebangsaan Australia. Sementara itu, data jumlah kunjungan wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik menunjukkan capaian signifikan. Pada 2025, jumlah wisatawan Nusantara mencapai 1,2 miliar perjalanan atau meningkat 17,55% dibandingkan tahun 2024. Tim Liputan IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan memastikan kebijakan free float minimum 15% akan berdampak pada target jumlah penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia tahun ini. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi emiten yang sudah tercatat, namun juga wajib dipenuhi perusahaan yang akan melakukan IPO. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan kebijakan batas minimum kepemilikan saham publik atau free float sebesar 15%. Aturan ini akan diberlakukan bagi emiten yang sudah listing maupun perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi menyatakan, kebijakan tersebut dipastikan berdampak pada target jumlah perusahaan yang akan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia tahun ini. Hasan Fauzi menjelaskan penerapan aturan free float minimum pada seluruh perusahaan tercatat dilakukan untuk menyesuaikan standar pasar modal Indonesia dengan praktik internasional. Sementara teman-teman tentu, tapi sementara kami confirm dalam kondisi keseluruhan reform atau reformasi integritas ini, prinsipnya kita akan mengedepankan quality over quantity. Kita akan lebih fokus untuk menghadirkan kualitas dari seluruh perusahaan tercatat kita, sekalipun di jangka pendek mungkin kita akan menghadapi kondisi di mana peningkatan kuantitasnya menjadi lebih terbatas. Pada tahun ini, Bursa Efek Indonesia telah menargetkan sebanyak 50 perusahaan yang melakukan IPO. Sedangkan pada tahun 2025 telah terdapat 26 perusahaan yang melakukan IPO dengan total dana yang terhimpun mencapai 1,1 miliar rupiah. Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel.